berfungsi seperti antena itu akan menangkap semua frekuensi yang ada di sekelilingnya. Nah, untuk receiver itu biasanya ditambahkan sebuah penala atau tuner yang untuk menentukan pada frekuensi mana yang kita inginkan untuk media komunikasi satelit yang kita komunikasi atau informasi yang ingin kita ambil informasinya. Nah, yang paling mudah untuk siaran televisi, siaran radio, itu kan kalau kita mau melihat siaran televisi atau mendengarkan siaran radio, tentunya kita akan memilih frekuensinya, gitu kan. Nah, kalau siaran televisi dan siaran radionya itu jaraknya semakin jauh, kalau untuk yang masih bisa dijangkau oleh pemasangan jaringan antena pengulang gitu ya, seperti misalnya siaran televisi di Jakarta gitu, stasiun televisi di Jakarta ingin memancarkan gelombangnya ke daerah lain. Nah, dia akan membuat antena-antena pengulang. Jadi kalau misalnya menggunakan seperti beberapa orang yang berlangganan televisi digital gitu ya, biasanya kan dia terhubung dengan jaringan, kalau untuk saat ini dia menggunakan seperti kayak kabel yang terhubung ke semacam kayak ada decoder gitu kan. Terus kemudian decodernya terhubung dengan antena. Nah, kalau untuk saat ini beberapa provider sudah dia kasih jalur komunikasinya berupa menggunakan kabel fiber optik. Contohnya yang seperti dilakukan oleh beberapa provider menggunakan jaringan fiber optik untuk pengiriman informasinya. Nah, kalau untuk pengiriman informasi yang menggunakan fiber optik, biasanya pengiriman informasinya juga menggunakan fiber optik sehingga bisa ditumpangkan untuk beberapa sistem komunikasi seperti telepon, terus kemudian siaran televisi digital dan internet. Ya. Terus kemudian kalau yang menggunakan bukan fiber optik, kabel koaksial, yang bisa dilakukan oleh provider adalah hanya untuk telepon dan untuk sambungan internet, hanya seperti itu. Akan tetapi kalau dengan adanya fiber optik, dia bisa tambahkan langganan televisi, karena bandwidth-nya cukup lebih besar dibandingkan bandwidth untuk kabel koaksial. Nah, komunikasi satelit sendiri itu fungsinya buat apa sih? Kalau yang tadi saya bilang, kalau siaran televisi dari stasiun televisi misalnya dari Jakarta, ingin memancar siaran televisinya itu terpancar sampai dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Tentunya harus ada antena repeater. Nah, kalau misalnya di Pulau Jawa aja masih bisa dari stasiun televisi dengan membangun jaringan antena repeater di beberapa tempat sehingga bisa ditangkap siaran televisinya oleh beberapa daerah yang ada antena repeaternya. Nah, bagaimana kalau yang di luar Pulau Jawa? Tentunya akan sulit kalau misalnya penyiaran
televisi atau komunikasi dengan antena-antena tadi. Kalau komunikasi yang dengan antena itu kan biasanya menggunakan BTS ya, atau base transceiver station, atau yang sering kita sebut apa ya, yang kalau misalnya provider seluler itu kan ada antena-antenanya sebagai repeater. Nah, kalau yang misalnya jaraknya lebih jauh, tentu membuat jaringan dengan komunikasi dengan media transmisinya dengan antena akan semakin banyak. Kita akan membuat atau memasang antenanya. Nah, bagaimana caranya supaya jaringan komunikasi tadi lebih efisien? Tidak harus, misalnya kalau menyeberangi pulau, bagaimana nih caranya memasang antenanya, gitu kan? Tentu yang paling memungkinkan adalah kalau komunikasi satelit. Kenapa? Karena pemasangan antenanya posisinya tinggi. Semakin tinggi posisi antenanya, tentunya cakupan daerahnya akan semakin luas. Oke, kita ngomongin tentang repeater. Di sini satelit sendiri fungsinya seperti antena repeater lainnya, gitu ya. Jadi dia akan menerima sinyal informasi, gitu ya. Terus kemudian di satelit di luar angkasa itu akan memperkuat lagi sinyal yang dia terima. Terus kemudian sinyal tersebut akan dipancarkan kembali ke bumi. Tentunya posisinya adalah dia bisa mencakup wilayah yang lebih luas. Misalnya kalau untuk komunikasi satelit, satelit yang diluncurkan oleh provider ini, gitu ya, PT Telkom, gitu ya, itu dia akan, atau Indosat, gitu ya, itu dia akan mencakup wilayah komunikasi untuk Indonesia, gitu ya, atau dia bisa memancarkan sistem komunikasinya ke daerah lain di Asia. Tentunya harus ada perjanjian di mana di negara tersebut provider tersebut memiliki satelit bumi, atau dia berkoordinasi dengan satelit bumi di lokasi-lokasi di luar wilayah kekuasaannya, gitu loh. Oke, satelit komunikasi itu sendiri sebenarnya awalnya adalah dibuat yang fixed point. Jadi satelit komunikasi dia menggunakan teknologi microwave radio relay. Jadi relay dia akan mengirimkan informasi terus meneruskan kembali sinyal informasinya, gitu kan, untuk menggantikan komunikasi dengan kabel. Nah, biasanya kalau yang seperti ini, komunikasi yang satelit diaplikasikan untuk komunikasi bergerak, di mana komunikasi bergerak itu seringkali sulit sekali pemasangan jaringan komunikasinya. Contohnya di laut atau di hutan. Nah, kalau misalnya di perumahan, akan tetapi dia kondisi daerahnya sulit, itu juga untuk memasang jaringan komunikasi walaupun menggunakan antena biasa itu akan menjadi lebih sulit. Tentunya komunikasi yang paling mudah, pemasangan lebih mudah, bukan berarti mudah ya, dibandingkan pemasangan antena biasa dan dengan repeaternya, atau menggunakan jaringan yang terhubung dengan kabel, gitu ya.
kabel telepon, kabel fiber optik gitu, itu menjadi sulit karena kondisi dari tanahnya gitu, karena misalnya di tengah-tengah laut atau di tengah-tengah hutan gitu ya. Akan tetapi di situ diperlukan adanya komunikasi. Tentunya perlu menggunakan komunikasi satelit. Baik untuk penyiaran televisi, penyiaran radio, ataupun untuk komunikasi lainnya seperti telepon atau menggunakan HT atau handheld terminal gitu ya. Ini sejarahnya nggak usah saya bacain ya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya komunikasi atau arsitektur komunikasi satelit itu sendiri? Komunikasi satelit itu sebenarnya terdiri dari subsistem. Sistem yang di bumi, yaitu stasiun bumi kita sebutnya. Terus kemudian subsistem yang ada di luar angkasa. Kayaknya saya buat kesalahan nih. Okay. Baik ya, saya ulangi lagi. Untuk satelit terdiri dua subsistem, di mana ada subsistem yang di bumi atau stasiun bumi, gitu ya. Terus kemudian ada subsistem yang di luar angkasa, yang seringkali kita sebut dengan satelit. Nah, nanti di sini setiap stasiun buminya ada stasiun bumi utama, dan kemudian ada komunikasi satelit di tempat-tempat yang lainnya, gitu ya. Nah, di sini ada panah dari bawah ke atas, istilahnya dari bumi ke luar angkasa atau ke satelit di luar angkasa. Ada juga panah yang dari arah satelit ke stasiun bumi, ya. Begitu juga untuk komunikasi satelit di sini di stasiun-stasiun bumi lainnya gitu ya, di mana ada panah yang arahnya ke atas, berarti komunikasinya dari stasiun dari bumi ke atas, terus kemudian ke antena di satelit, terus kemudian ada lagi komunikasi yang dari satelit dikirimkan menuju ke ke bumi. Oke. Nah, kalau panah yang dari bawah ke atas itu yang kita sebut dengan uplink. Jadi informasi
dari stasiun bumi kemudian dikirimkan ke satelit. Itu disebut dengan uplink. Nah, terus nanti kan di satelit diperkuat lagi sinyalnya, terus kemudian dipancarkan kembali ke bumi. Posisinya bisa dipancarkan kembali ke arah pengirim, terus kemudian juga dipancarkan ke stasiun-stasiun bumi yang lainnya, gitu ya. Itu disebut dengan karena posisinya dari satelit di atas kemudian diturunkan lagi atau dipancarkan kembali ke bumi, itu yang disebut dengan downlink. Nah, ini biasanya untuk mengetahui atau men-setting berapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah sistem komunikasi satelit pada saat dia uplink dan pada saat dia downlink gitu ya, itu disebut dengan link budget. Jadi nanti dihitung waktunya untuk pengiriman informasi tersebut. Di sini ada awan, terus kemudian ditulis redaman propagasi. Jadi sebenarnya kalau di daerah-daerah yang atau kondisi cuacanya memang bukan tropis atau subtropis, biasanya udaranya itu mengandung air gitu ya, atau yang kita sebut dengan lembab. Nah, di situ lembab ataupun mungkin di di kota besar seringkali ada semacam kayak kalau banyak asap dan sebagainya, jadi polusi gitu, itu sebenarnya kalau untuk komunikasi sinyalnya itu teredam. Jadi waktu pengirimannya menjadi lebih lama dibandingkan dengan komunikasi kan rambatan microwave atau gelombang mikronya itu kan di udara, dimana kalau udaranya itu bebas dari polusi dan kurang kelembapannya atau daerah tropis. Gitu ya. Nah, dari sini satelit yang sering posisinya diperebutkan sampai dengan saat ini adalah yang disebut dengan low Earth orbiting satellite. Atau yang sering juga disebut satelit LEO atau LEO gitu ya. Nah, karena posisinya yang cukup mendekati bumi atau low Earth orbiting satellite gitu ya, tentu ini posisinya menjadi rebutan karena akan lebih mudah untuk dan lebih cepat untuk komunikasi satelitnya gitu. Oleh sebab itu komunikasi dengan satelit LEO ini posisinya diperebutkan. Kepingin supaya satelit-satelitnya posisinya tentu jaraknya lebih dekat ke atmosfer bumi gitu ya. Gitu. Tapi kalau hal ini menjadi tidak mudah karena dari satu negara aja terkadang komunikasi satelit dalam hal ini subsistem yang di luar angkasanya lebih dari satu satelit. Jadi untuk mengatur jalur-jalur supaya antara satelit yang satu dengan satelit yang lain tidak bertabrakan tentunya akan menjadi sulit.
sehingga harus dilakukan peraturan-peraturan untuk meluncurkan satelit yang akan akan diposisikan pada orbit di low Earth orbit. Kalau kita ngomongin tentang orbit kan seperti kita ngomongin matahari dengan planet-planet di sekelilingnya. Nah, planet-planet tersebut memiliki orbitnya masing-masing, gitu kan? Jadi setiap satelit itu, setiap planet-planet tersebut yang merupakan satelit bagi matahari itu tidak bertabrakan satu sama lain. Gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dulu nggak? Sebelum masuk ke subsistem satelit. Permisi Bu, saya izin bertanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Bidara Paraswati Putri, NIM 2020 11245. Tadi Bu yang yang proses uplink dan downlink itu kan dihitung waktunya itu namanya kan link budget. Link apa Bu tadi? Link budgeting ya? Link budget ya. Ya, link budget. Nah, waktu yang dihitung itu cuma satu proses dari atas ke bawah atau dari atas ke bawah lagi terus ke atas lagi, Bu? Ya, misalnya dari bawah ke atas kemudian ke bawah lagi. Nah, untuk link budget itu dihitungnya dari mulai stasiun bumi, kan asalnya informasi dari stasiun bumi gitu ya. Iya. Terus dikirim ke satelit di luar angkasa, terus kemudian di luar angkasa satelit di luar angkasa tersebut, atau kita sebut aja satelit ya, itu kemudian dikirimkan lagi sinyalnya setelah diperkuat di satelit itu sendiri. Nah, itu kan butuh proses dan waktu pengiriman, karena yang bisa kita bayangkan bahwa jarak antara stasiun bumi dengan antena di satelit di luar angkasa itu kan jaraknya cukup jauh. Nah, perhitungannya sebenarnya waktu yang dibutuhkan itu ada hubungannya berapa kapasitas bandwidth yang bisa dikirim dalam waktu satu waktu, terus kemudian berapa waktu pengiriman informasinya dari satu tempat, maksudnya dari stasiun bumi pusatnya ke VSAT lainnya. Jadi VSAT itu very small aperture terminal gitu. Jadi terminal satelit lainnya gitu ya, yang posisinya di tempat lain. Misalnya stasiun buminya kebetulan yang saya tahu nih, untuk PT Telkom stasiun bumi utamanya adanya di Cibinong. Nah, terus kemudian VSAT-nya itu posisinya ada yang dipasang di daerah-daerah lainnya, misalnya seperti itu. VSAT fungsinya adalah menerima informasi dan dia juga bisa mengirimkan informasi juga, sama seperti stasiun bumi di pusat. Akan tetapi tentunya fungsi stasiun bumi pusat dengan VSAT atau stasiun bumi yang posisinya bukan sebagai stasiun bumi utama, tentunya ada beberapa fungsi yang berbeda. Yang satunya hanya untuk menerima dan mengirimkan informasi, terus kemudian kalau dia sudah menerima informasi dari satelit, dia memancarkan ke sekelilingnya, baik itu melalui, bisa kan sekarang sistemnya hybrid gitu ya, baik melalui antena lagi atau juga terhubung dengan media transmisi dalam bentuk kabel, misalnya kabel telepon, entah itu yang koaksial ataupun yang fiber optik. Lebih sih untuk pengiriman informasinya itu dihitungnya waktu pengirimannya untuk pengiriman dan penerimaan di VSAT lainnya.
Makanya di situ ada komunikasi yang kembali lagi ke, kalau dari sini ya, bisa kita lihat sudah dikirimkan ke atas, ada lagi yang diterima di stasiun utamanya, padahal dia yang ngirim. Nah, ini hanya untuk menghitung link budget. Kalau waktunya kurang gitu ya, terus kemudian data yang ingin dikirimkan tentunya adalah data yang sebanyak-banyaknya. Misalnya 64 bit, terus kemudian ada yang ingin lebih dari itu. Kalau misalnya lebih dari 64 bit, apakah kecepatannya akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan pengiriman data yang 64 bit, misalnya seperti itu. Nanti kalau untuk belajar tentang komunikasi satelit khusus, itu biasanya akan kita kasih rumusan untuk link budgetnya, gitu ya. Oh, waktu ini nanti sekian menit gitu loh. Karena untuk komunikasi sekarang kan dituntut komunikasinya cepat. Jadi waktu untuk pengiriman informasinya hitungannya harus lebih cepat. Jadi bukan hitungannya jam lagi, tetapi menit. Makanya siaran televisi, misalnya saya ingin menangkap siaran televisi dengan siaran televisi, saya punya komunikasi untuk siaran televisi satelit gitu ya. Saya ingin menangkap siaran televisi dari daerah, misalnya dari daerah Kalimantan gitu kan. Itu waktu yang misalnya saya tonton TV itu siaran berita misalnya. Ada waktu yang berbeda antara siaran televisi di Kalimantan dengan yang saya tangkap. Karena ada delay atau jeda waktunya ya antara siaran televisi yang di lokasinya dengan yang ingin saya tonton, tapi saya harus ambil dulu dari komunikasi satelit. Iya, ada delay atau jeda waktunya gitu ya, berbeda. Jadi waktunya mungkin bedanya berapa menit, 5 menit kah selang waktunya. Kalau sekarang lebih cepat, saya belum tahu untuk sistem komunikasi yang terbaru berapa waktunya. Kalau dulu untuk siaran televisi yang menggunakan satelit, ambil contoh misalnya siaran yang sering kali menggunakan siaran televisi dengan komunikasi satelit itu siaran bola. Nah, itu waktunya bisa ada jeda waktu sekitar delay-nya 1 jam misalnya. Nah, sekarang lebih cepat lagi. Nah, itu kenapa untuk komunikasi satelit masih terus berkembang, walaupun secara media transmisinya, media yang dianggap paling menguntungkan karena sifatnya bandwidth-nya lebih lebar, terus kemudian kecepatan pengiriman informasinya, tentu orang akan membicarakan bahwa kita menggunakan fiber optik. Tapi kalau jaraknya semakin jauh dan benar-benar membutuhkan komunikasi yang menggunakan antena, karena jarak dan lebih untuk kemudahan untuk pengiriman informasi dan pengembangan jaringannya, itu pasti orang tetap untuk saat ini masih tetap memilih komunikasi satelit. Jadi makanya terus dikembangkan untuk secara teknologi, untuk teknologi satelitnya di situ, penguatan dari antenanya, di mana penguatannya menjadi lebih baik, terus waktu pengirimannya bisa lebih cepat. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi teman-teman kalau ada yang keluar negeri juga bisa komunikasi dengan menggunakan komunikasi satelit. Oke. Mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang jelas. Tidak, Bu. Sudah jelas sekali, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Maaf ya, suara saya agak serak. Saya nggak tahu dari pagi memang suara saya serak ya.
Kalau ada teman-teman yang kurang jelas mendengarkan suara saya, bisa diinterupsi aja ya. Misalnya suara saya kurang jelas terdengarnya, misalnya seperti itu. Kadang-kadang saya kurang sadar suara saya tiba-tiba mengecil gitu ya, karena lagi kurang ini suaranya serak. Oke, mungkin ada yang mau ditanya lagi tentang komunikasi satelit. Oke, kalau nggak ada, kita masuk tentang subsistem satelit. Jadi, maaf sebentar. Oke, baik. Di sini ada subsistem terdiri dari, kalau kita ngomongin tentang sistem satelit itu sendiri secara keseluruhan, ada sistem stasiun yang ada di bumi, kita sebut dengan stasiun bumi. Ada juga yang kita sebut dengan satelitnya, antena yang berada di luar angkasa. Oleh sebab itu, kalau sistem secara keseluruhan stasiun bumi dengan satelitnya itu kita sebut dengan sistem komunikasi satelit. Tapi kalau kita ngomongin tentang satu bidang, misalnya tentang satelit itu sendiri, maksudnya adalah satelit tadi, antena yang kita luncurkan keluar angkasa atau kita sebut dengan satelit gitu ya, itu satu sistem di situ kita sebut dengan subsistem. Kalau kita membicarakan tentang stasiun buminya saja, itu kita sebut dengan subsistem juga. Jadi sistem secara keseluruhan, kalau subsistem per bagian, intinya begitu. Nah, untuk komunikasi satelit biasanya terdiri dari beberapa subsistem. Contohnya untuk komunikasi payload. Jadi di sini ada sistem komunikasi gitu ya, terdiri dari peralatan transponder. Jadi kalau di satelit itu dia ada transmisi dan respon. Jadi pada saat dia menerima informasi, kemudian dia akan merespon apakah sinyal ini harus diapain nih. Yang pasti biasanya diperbaiki atau diperkuat dulu sinyalnya, baru kemudian respon berikutnya apa. Kalau misalnya informasinya itu berupa sinyal informasi, misalnya telepon gitu, tentunya diperkuat dulu sinyalnya, terus kemudian baru dikirimkan kembali ke stasiun bumi. Tapi kalau misalnya informasi yang dikirimkan dari stasiun bumi itu adalah perintah yang digunakan untuk supaya si satelitnya itu berada di orbitnya gitu ya, tentunya respon dari si satelitnya adalah untuk misalnya kalau dia mendekati ke bumi, dia harus tetap berada di posisinya. Misalnya dia posisinya berada di 1000 km dari permukaan bumi gitu. Dia harus tetap ada di posisi tersebut. Dengan cara apa? Yang kedua dulu kita ngomongin tentang engine. Engine atau ada semacam kayak roket. Nah, roket itulah yang nanti menyala terus kemudian memposisikan kembali satelitnya. Nah, itu respon dari si satelitnya terhadap informasi yang diterima oleh si subsistem satelit itu sendiri. Yang kedua adalah antena. Nah, antena untuk komunikasi payloadnya itu ada antena. Karena kalau untuk subsistem satelit, komunikasinya tentu tidak menggunakan kabel. Tentunya di sini adalah sistemnya dengan menggunakan nirkabel.
pasti menggunakan antena. Yang berikutnya adalah ada sistem switching. Jadi sistem switchingnya apakah dia akan men-switch dari transmisi menjadi merespon dari informasi yang diterima gitu ya. Itu yang disebut dengan sistem switching. Atau dia sistem switchingnya adalah memindahkan mana nih kan engine-nya atau roketnya tidak satu. Kemudian dia memindahkan misalnya kan nih dalam kondisi mati gitu ya. Terus switching dari sekian engine atau sekian roketnya itu mana yang mau dinyalakan untuk menempatkan si satelit tetap pada posisinya. Biasanya seperti itu. Terus yang berikutnya adalah di situ disebutkan engine atau mesin, atau sebenarnya engine di sini adalah yang ada hubungannya dengan roket. Nah, roket-roket inilah yang akan menempatkan satelit pada orbitnya. Yang pertama tentunya roket utamanya adalah yang mengirimkan satelit ke luar angkasa. Roketnya itu cukup besar dan harus memiliki daya dorong yang cukup kuat sehingga satelit bisa menembus atmosfer. Nanti kalau dia sudah menembus atmosfer, roket tersebut akan terbakar. Karena setiap ada gesekan, konon katanya setiap ada gesekan dengan atmosfer itu akan terbakar. Sehingga nanti roket utamanya yang membawa dari satelit dari bumi, meluncurkan satelit dari bumi keluar angkasa, itu nanti begitu dia menembus atmosfer, terus dia mesin roket besarnya itu terbakar atau roket utamanya terbakar, itu akan ada perintah dilepas. Jadi yang terbakar tadi, si engine-nya tadi dilepas, terus kemudian jatuh lagi karena gravitasi. Sedangkan untuk satelitnya sendiri itu kan masih ada daya dorong dari roket yang utama tadi kan, masih ada daya dorong, dia akan terus menuju ke orbitnya di luar angkasa. Terus kemudian supaya dia pada orbitnya tentu harus dikontrol. Nah, kontrolnya bagaimana? Harus ada engine yang ibaratnya harus ada roket-roket lainnya yang dinyalakan, terus kemudian dia di posisi yang diinginkan. Jadi kalau teman-teman mau tahu bagaimana sih cara mengontrol satelitnya itu sendiri, memposisikan satelitnya, tentu kalian bisa mengetahui kalau Anda datang ngelihat sendiri di stasiun buminya bagaimana caranya setiap engineer bertugas, ada yang mengawasi tentang komunikasi satelitnya, ada yang ngawasin posisi dari satelit itu sendiri. Gitu ya. Nah, itu fungsi dari engine-nya atau roketnya. Terus yang ketiga adalah station atau stasiun di mana yang tetap men-tracking atau dia akan tetap terus ngawasin sistemnya ini stabil atau enggak. Satelitnya ini tetap di posisinya atau tidak. Gitu. Terus kemudian apakah antena sudah arahnya sudah sesuai. Terus kemudian tentang sistem kelistrikan, apakah sudah sedang menghadap ke matahari. Nah, karena kalau untuk satelit tentunya kelistrikannya kan digunakan untuk menghidupkan peralatan-peralatan elektronik dan engine-nya atau roketnya. Nah, itu power supply-nya dari mana? Tentunya yang berasal dari baterai. Nah, lama-kelamaan baterainya kan kosong. Bagaimana chargernya? Tentu menggunakan sistem penchargeran dengan
solar cell. Jadi kalau seperti yang kita ketahui di lab gitu ya, di kampus itu kan ada beberapa solar cell yang ditaruh ada yang taruh di semacam kayak ada tiangnya kecil gitu ya, tiangnya nggak begitu tinggi gitu ya, terus kemudian dipasang itu apa namanya solar cell-nya atau panel dari fotovoltaiknya atau solar cell, seringkali kita sebut dengan solar cell. Atau bisa juga solar cell-nya itu kalau untuk perumahan dipasang kan di atap untuk memudahkan supaya si solar cell kalau atap kan posisinya tinggi, terus kemudian dia tidak terhalang untuk terkena matahari. Nah, kalau untuk satelit ini bagaimana? Ini seperti gambar di awal. Ini yang kayak ada sayap, itu kan sebenarnya solar cell-nya. Tentu solar cell di sini dia harus punya kemampuan untuk merespon, jadi mengubah cahaya matahari menjadi listriknya akan menjadi responnya lebih cepat. Terus kemudian solar cell di sini dia itu kan lapisannya seperti kayak kaca gitu ya. Nah, itu dia juga harus tahan terhadap misalnya kalau ada benda-benda kecil. Jadi bukan yang besar-besar ya, batu-batu asteroid yang berada di sekelilingnya. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan PV yang hanya digunakan atau solar cell yang digunakan di perumahan atau di kampus gitu ya, itu kan bisa pecah. Ini juga bisa pecah tapi tidak mudah. Yang terpasang yang kalau orang bilang kualitasnya apa? Kualitasnya ini memang dibuat oleh NASA. Tentunya dia harus punya kekuatan yang lebih dibandingkan yang dipasang di bumi. Kenapa? Karena kita tidak tahu cuaca di luar angkasa. Apakah dia dingin sekali, jadi cuacanya ekstrim, dingin sekali atau ekstrim panas sekali. Jadi dia harus memiliki bahan yang kekuatannya cukup kuat, jauh lebih kuat dibandingkan dengan peralatan-peralatan solar cell yang dipasang untuk kegunaannya dipasang di bumi, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah power subsystemnya. Jadi ada baterai dan solar cell-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Mungkin teman-teman ada yang nanya, apakah solar cell-nya atau baterainya ada batas expire-nya atau kekuatannya atau dia berfungsi berapa lama, misalnya seperti itu, atau peralatan-peralatan elektronik itu kan dia punya punya kekuatan di mana dia akan beroperasi dengan baik gitu ya sampai dengan waktu tertentu gitu. Apakah nanti rusak? Kalau rusak bagaimana, misalnya seperti itu? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nggak dari teman-teman? Bertanya, Bu. Iya. Izin perkenalkan diri, saya Eliezer Samudianto, ini 2020 11-234. Agak penasaran saya, Bu. Solar system yang di bumi sama yang di luar angkasa itu sepertinya beda ya, Bu ya. Soalnya kan lebih dekat matahari yang di luar angkasa gitu, Bu. Kira mungkin ada konfigurasi atau apa gitu yang bedain. Paling itu aja sih, Bu. Makasih. Oke. Sebenarnya kalau konfigurasi untuk peralatan solar cell gitu ya, mulai dari panel solar cell-nya sampai dengan baterai dan sebagainya, itu perbedaannya dengan solar cell dan baterai yang ada dipasang di bumi, tentu perbedaannya adalah kualitasnya, sudah pasti. Kalau untuk
yang di bumi apabila ada kerusakan tentunya lebih mudah diganti gitu ya. Tapi kalau yang di luar angkasa nggak mungkin kan, setahun sekali baterainya rusak gitu loh. Jadi kalau untuk yang di luar angkasa itu dia punya batas waktu si baterai atau power subsystem seperti solar cell-nya itu diperkirakan akan rusak setelah sekitar misalnya 20 tahun. Akan tetapi biasanya dia akan rusak, akan diganti gitu ya. Satelitnya secara keseluruhan akan diganti sebelum masa 20 tahun tersebut. Gitu ya, karena saat ini kan untuk komunikasi, semua komunikasi termasuk perbankan banyak yang menggunakan komunikasi satelit. Jadi satelit itu sendiri pergantiannya ya tidak setiap tahun, akan tetapi lebih cepat dari 20 tahun, karena perkiraan 20 tahun adalah untuk peralatannya dibuat dia tahan terhadap cuaca tadi ya kan, karena kan deket sama matahari. Bayangkan untuk peralatan-peralatan atau metal ataupun benda-benda padat yang ada di yang kita ketahui di bumi gitu kan, kalau terkena panas itu tentu akan berubah molekulnya, sehingga kalau misalnya terbuat dari metal, entah itu besi atau baja, itu dia akan meleleh. Nah, bayangkan kalau misalnya posisinya dia dekat ke matahari. Itu teknologi untuk satelitnya lebih dekat ya, dalam artian tidak dekat sekali, tapi lebih dekat ke matahari dibandingkan kalau di permukaan bumi. Tentunya bahan dari peralatan-peralatan di subsistem satelit ini lebih kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang mungkin yang kita gunakan. Misalnya Anda mau bikin charger untuk baterai itu di satu tempat, entahkah itu untuk perumahan ataupun nanti baterai itu untuk komunikasi yang mobile gitu, atau misalnya untuk menggantikan genset Anda ingin buat sistem dari pembangkit listrik tenaga surya dengan ada baterai gitu kan, itu tentu sebenarnya secara sistem pembangkit listrik tenaga suryanya sama, akan tetapi yang membedakan adalah kualitas dari material dari peralatan-peralatannya, seperti baterainya sendiri dan si panelnya itu sendiri. Jadi perbedaannya sih di situ. Dan kemampuan dari dia beroperasinya lebih lama dibandingkan kalau untuk teman-teman yang misalnya ingin buat solar cell, beli aja di entah itu di Glodok ataupun ada juga sih misalnya untuk penerangan biasanya di daerah Salemba situ ya, di Kenari. Nah itu banyak gitu. Mungkin perbedaannya dari kualitasnya aja. Jadi kalau untuk subsistemnya sendiri, untuk kelistrikan power supply-nya di satelit dengan yang kalau kita mau buat power supply yang sama di bumi itu kurang lebih sama untuk desainnya. Yang membedakan ada itu tadi bahannya. Paling itu aja sih. Izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Tuharia dengan NIM 2020-11-24. Saya ingin bertanya mengenai switch, Bu. Dia kan terdapat pada satelit. Nah, pertanyaan saya di sini itu apakah switch ini dia sebagai penambah saja atau mempunyai peran penting dalam satelit ini, Bu? Terima kasih. Iya. Jadi untuk sistem switching gitu ya. Nah, switch ini
suatu peralatan yang bukan hanya pendukung saja, tapi termasuk peralatan yang memang penting untuk sistem satelit ini. Misalnya switching posisi untuk mengirimkan informasi. Kan dari satelit awalnya kan menerima, terus kemudian dia akan memperkuat sinyal tersebut, terus kemudian dia mengirimkan kembali. Jadi memang sebagai subsistem utama dari satelit itu sendiri untuk sistem komunikasinya. Jadi bukan hanya pendukung, di mana kalau pendukung kan bisa jadi dia fungsinya hanya mendukung supaya bukan sebagai sistem yang switching itu bukan dianggap sebagai sistem utama dari komunikasinya, enggak, tapi itu secara keseluruhan transponder, antena, dan sistem switching itu jadi satu. Biasanya begitu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Mungkin untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali? Sambil nunggu ini kan tinggal ada beberapa slide ya. Kita absen dulu yuk. Maaf ya sebentar. Oke. Ini kelas F ya, Dwi Tara Sinta. Hadir, Bu. Oke, Putri Prasetya Larasati. Hadir, Bu. Oke, Yeheskil Tandiopang. Hadir, Bu. Oke, Anisesta Triandini. Hadir, Bu. Baik. Zaidan Tidur, Bu. Hadir, Bu. Wildan Bagas Pratama. Bu. Oke. Rizky Ramadoni Sihombing. Hadir, Bu. Baik. Asrefki Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Baik. Gusril Tambunan. Hadir, Bu. Oke. Gina Amalia Firdaus. Hadir, Bu. Baik. M. Fatan Ramayani. Hadir, Bu. Oke. Ahmad Setiadi. Hadir, Bu. Oke. Ristri Rahmaning Tias. Hadir, Bu. Baik. Joshua Stevi Timothy. Hadir, Bu. Oke. Yusuf Malik Raharjo. Hadir, Bu. Oke. Eliezer Nichel. Hadir, Bu. Oke. Ya bener ya. Nyebutnya apa nama kamu coba? Eliezer Nisel Budianto, Bu. Oh, Nisel. Oke, sorry. Oke, Bu. Muhammad Fikri Sodikin. Hadir, Bu. Baik. Muhammad Restu Fauzan. Muhammad Restu Fauzan. Hadir enggak? Sebentar ya, saya cek. Muhammad Restu Fauzan. Antonius Januario. Hadir, Bu. Oke. Sebentar ya. Interupsi, Bu.
Iya. Tadi Restu Fauzan udah open mic, Bu, tapi suaranya kecil, Bu. Oke. Baik. Oke, Bu. Oke, ini dia juga udah chat ya. Terima kasih ya. Oke, Rumania Sama-sama, Bu. Adelia. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Sandi Reskiawan. Hadir, Bu. Miftahul Akmal Situmeang. Hadir, Bu. Oke. Akdan Ahmad. Akdan Ahmad hadir nggak? Oh, oke. Suaranya kecil ya. Oke, Tarisa Amalia Pratiwi. Hadir, Bu. Baik. Bidara Paraswati. Hadir, Ibu. Iya. Safina Maulida. Hadir, Ibu. Baik. Fajar Faizin. Hadir, Bu. Oke. From Ariel Amanur. Hadir, Bu. Oke. Fauzi Nur Robbani. Hadir, Bu. Mangaratua Simatupang. Hadir, Bu. Oke. Asami Anggraini. Hadir, Bu. Baik. Kevin Arianto. Hadir, Bu. Baik. Ali Yahya. Hadir, Bu. Oke. Nadila Tuharia. Hadir, Bu. Oke. Japaris. Hadir, Bu. Oke. Nova Lutfi Rabbani. Hadir, Bu. Oke. Ada yang belum saya panggil mungkin? Tadi kalau Ahmad Ahdan udah ya. Ada yang belum saya panggil nggak? Jadi kalau sudah, oke kita lanjutin lagi ya. Tinggal sedikit lagi. Yang berikutnya dari subsistem satelit ini biasanya juga ada subsistem yang tambahan lainnya. Contohnya seperti perintah dan pengaturan untuk subsistemnya. Nah, biasanya untuk perintah dan pengaturan atau command and control subsystem di maintain atau yang pengaturannya, pemeliharaannya untuk komunikasi ini adalah komunikasi dari dan kontrol dari stasiun bumi. Karena kalau yang di satelit di luar angkasa tentunya tidak ada petugas sama sekali, jadi dia hanya mengandalkan peralatan elektronik yang ada terpasang di satelit tersebut. Jadi untuk stasiun bumi itu sendiri yang seperti saya sampaikan, dia akan mengontrol posisi dari satelit itu sendiri dan akan mengontrol apakah sistem komunikasi yang berada di satelit itu masih berjalan dengan baik atau tidaknya. Jadi kalau masih berfungsi dengan baik atau ada gangguan, itu biasanya langsung terpantau oleh stasiun buminya. Jadi kalau untuk petugas-petugas di stasiun bumi yang ada hubungannya dengan untuk pengontrolan subsistem di satelit itu sendiri, tentunya dia bekerja 8 jam tapi ada shift. Jadi ada 3 shift sehingga tidak pernah ada loss pantauan. Jadi tetap ada yang memantau secara 24 jam.
Terus yang berikutnya adanya bandwidth yang disediakan oleh satelit itu sendiri. Nah, biasanya besarnya bandwidth yang disediakan oleh satelit itu sendiri jadi tergantung dengan kebutuhannya. Sebenarnya untuk apa? Untuk servis atau pelayanan seperti televisi tentunya bandwidth-nya lebih besar dibandingkan kalau untuk pengiriman suara atau menggunakan pengiriman informasi berupa suara, dalam hal ini telepon atau siaran radio lainnya yang bukan menampilkan gambar bergerak, gitu ya. Nah, di sini juga untuk televisi, untuk voice, untuk internet, dan untuk komunikasi radio. Contohnya, kalau voice itu kan bisa berupa siaran radio. Tapi kalau untuk radio itu sendiri kan bisa juga untuk telepon selular. Misalnya seperti itu. Internet biasanya ada beberapa informasi seperti TV streaming, terus kemudian siaran televisi, siaran radio streaming, terus kemudian siaran lainnya yang menumpangkan ke interconnection network atau internet itu juga dilewatkan melalui satelit memiliki bandwidth yang berbeda. Nah, di sini untuk siaran televisi ataupun voice bisa analog, bisa juga digital. Kalau yang sudah melewati atau ditumpangkan melalui internet atau jaringan internet, tentunya untuk siaran televisi yang streaming tadi atau siaran radio streaming dan sebagainya yang dilewatkan melalui internet atau telepon yang dilewatkan internet sudah pasti datanya digital. Jadi untuk masing-masing pengiriman informasi dia membutuhkan besar bandwidth yang berbeda-beda dalam pengirimannya, gitu ya. Jadi ini yang disebut kadang-kadang untuk mengetahui berapa link budgetnya untuk setiap pelayanan dari siaran tersebut atau pengiriman informasi tersebut, gitu ya. Nah, itu dibebankan ke siapa? Tentunya dibebankan ke provider. Contohnya untuk setiap provider yang ada di Indonesia, provider penyelenggara komunikasi, tentunya tidak semua memiliki satelit sendiri. Misalnya seperti itu. Terus kemudian saya tadi sempat nggak bilang, untuk komunikasi termasuk perbankan. Nah, itu untuk komunikasi misalnya jaringan komputernya dari bank itu sendiri, itu kan juga untuk saat ini bank itu sudah menggunakan ATM yang tersebar. Terus misalnya kalian membuat transaksi di salah satu ATM, tentunya harus ada transaksi pula di komputer di bank tersebut, bank A misalnya seperti itu. Nah, itu kan terus dipantau. Nah, karena posisi dari setiap ATM atau bahkan banknya ada beberapa cabang, banyak gitu cabang ya, tentunya harus ada komunikasi setiap cabang, sehingga apabila Anda atau kita melakukan transaksi di salah satu tempat, tentunya untuk data transaksinya tersebut tercatat di pusatnya. Nah, itu bagaimana komunikasinya? Mereka tidak menggunakan provider, akan tetapi mereka menggunakan komunikasi yang satelit langsung. Jadi untuk ATM itu biasanya dia menggunakan fasilitas Visata di very small aperture telecommunication. Jadi stasiun penerima yang berada di bumi, posisinya ya tersebar, gitu ya. Oke,
Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjut ya. Aplikasi dari satelit itu sendiri. Bisa kita lihat bahwa di situ ada beberapa simulasikan ada beberapa satelit gitu ya. Nanti satelit itu bisa berkomunikasi satu sama lain atau dia berkomunikasi dengan stasiun buminya, misalnya seperti itu. Atau berkomunikasi atau sebagai repeater, antena repeater langsung ke penggunanya. Contohnya di sini kalau langsung ke penggunanya adalah di sini kan ada mobil. Nah, biasanya bukan mobilnya berkomunikasi dengan satelitnya, akan tetapi mungkin peralatan-peralatan GPS misalnya untuk menentukan misalnya kalian cari jalan untuk menuju ke satu alamat yang Anda atau kita tidak ketahui gitu ya, harus lewat mana gitu, atau si teman-teman menggunakan komunikasi telepon, posisi kita nih jauh gitu loh, posisi kita tuh nggak ada di lokasi atau di daerah yang sama, sehingga ada komunikasi satelit yang terhubung dengan provider, jaringan provider. Jadi posisinya misalnya Anda ada sedang berangkat haji atau misalnya sedang liburan ke luar negeri gitu ya. Terus kemudian saya ingin telepon Anda karena ada perlu. Tentunya sistem jaringan telepon seluler saya akan mencari posisi si nomor telepon Anda tersebut. Misalnya seperti itu. Nanti kalau tentang sistem tracking atau pencarian dari sistem telepon itu nanti kita bahas setelah ini ya, setelah UTS ya, pembahasan dengan telepon. Nah, ini yang terhubung antara telepon yang dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu kita sebut dengan gateway. Terus kalau untuk internet gimana? Melalui apa? Mungkin teman-teman pernah tahu ya, oh iya, ingin mendirikan backbone. Backbone kalau bahasa Indonesianya kan tulang belakang gitu ya. Dimana pakai istilah tulang belakang itu karena kan kalau di tubuh manusia tulang belakang itu terdiri dari syaraf-syaraf yang terhubung dengan otak. Dimana nanti si backbone itu sendiri akan bisa mendapat perintah langsung dari otak untuk ke syaraf kita. Apakah syaraf kita kalau misalnya kita ingin berjalan, syaraf yang ada hubungannya ke kaki itu yang bekerja, memberi perintah ke kaki untuk berjalan, misalnya seperti itu. Itu kenapa disebut mungkin diistilahkan ya untuk pertemuan. Jadi kalau telepon, kalau gate utamanya itu disebut dengan gateway, tapi kalau untuk internet pertemuan dari satu wilayah gitu ya, satu misalnya di Asia gitu kan, itu harus ada penyambung antara internet yang satu dengan yang lain dengan mendirikan backbone itu sendiri. Terus kemudian ada juga telepon yang hubungan komunikasinya langsung terhubung dengan satelit. Kalau yang saya gunakan adalah telepon yang terhubung dengan jaringan provider yang ada di Indonesia seperti ini. Kan tetapi ada beberapa
telepon yang langsung terhubung dengan satelit. Tentu pesawat teleponnya akan berbeda dibandingkan dengan pesawat telepon atau smartphone atau yang kita sebut apa ya, ada juga telepon seluler gitu yang menyebutkan itu yang menggunakan provider. Jadi komunikasinya bisa langsung dari satelit ke gateway atau ke jaringan telepon lainnya. Jadi dia nggak harus lewat provider. Contohnya untuk komunikasi yang apabila Anda posisinya itu misalnya karena pekerjaan Anda posisinya di tengah laut. Misalnya seperti itu. Tentunya kalau tidak ada komunikasi, baik itu ada siaran televisi kah atau komunikasi lainnya, itu akan menjadi berat buat pekerja-pekerja yang ada di tengah laut. Oke, baik, sampai di sini mungkin untuk komunikasi satelit sudah cukup. Tapi dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya dulu nggak? Kalau belum ada yang bertanya, saya ingin menyampaikan sebelumnya saya minta maaf yang sebelum-sebelumnya saya seringkali ada gangguan, bukan hanya di tempat kalian, baik itu gangguan internet ataupun gangguan di mana saya tidak bisa mengajar gitu ya. Nanti sudah saya saya hitung dan saya tambahkan dengan ada mengirimkan tugas, terus kemudian itu kita sudah 6 kali. Nah, di sini nanti kita masih 1 kali lagi kurangnya. Nanti saya akan kirimkan tugas lagi. Nanti saya sampaikan kalau misalnya tolong ini saya sudah kirimkan tugas. Saya sebutnya dengan nanti kuis ya. Kita anggap aja pengganti yang 1 kali pertemuannya dengan kuis. Nah, nanti silakan teman-teman kerjakan. Nah, buat teman-teman pada saat kita ujian, nggak perlu lagi tanya, Bu, kurang lebih materinya apa sih? Materinya tugas-tugas yang sudah saya sampaikan. Intinya begitu, jadi nggak perlu ada kisi-kisi lagi, karena apa, tugas-tugas yang saya sampaikan itu adalah kisi-kisi ujian kalian. Karena waktu yang dibutuhkan atau waktu yang disediakan untuk kita ujian kan hanya waktu kuliah kita saja. Itu diperbolehkan untuk bukan 2 jam, tetapi waktu kita kuliah. Gitu ya, dari jam 1 sampai dengan jam maksimalnya gitu ya. Jam 2.40. Nah, itu yang diharapkan oleh kita semua adalah sudah menjawab pertanyaan plus mengumpulkan jawabannya melalui assignment. Oke, kalau seperti itu pertanyaan saya adalah teman-teman lebih memilih untuk ujiannya ya, tulis tangan atau diketik jawabannya. Bentar ya Bu, didiskusikan ya Bu. Oh iya, kita kan ada ininya ya, kita kan ada grup WA-nya ya. Itu nanti ngobrolnya kita di situ aja kali ya. Mau diketik apa mau tulis tangan buat teman-teman ya. Karena kan kalau tulis tangan kalian harus merubah dulu jadi file PDF terus kemudian dikirim. Mungkin kalau diketik sama aja sih, bisa menggunakan langsung Word dikirim atau diubah dulu jadi PDF misalnya seperti itu. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya tentu kalian yang lebih tahu karena kalian yang menjalankan. Kalau saya sih ya udah, kalau diketik tentunya tulisannya akan menjadi lebih jelas. Iya, saya nggak perlu ini tulisannya apa ya bacanya gitu ya.
Tapi kalau tulis tangan pun, ya itu sudah kewajiban saya tetap koreksi jawaban kalian. Yang penting buat saya adalah tulisan kalian tetap bisa saya baca gitu ya. Nanti didiskusikan aja deh, enaknya ditulis atau ditulis tangan gitu ya, pakai kertas gitu ya Anda tulis, atau sama-sama semua diketik pakai Word, terserah dikumpulkannya dengan Word atau dengan diubah dulu oleh kalian menjadi file PDF. Paling itu sih kalau dari saya. Ya, nanti diskusi ya. Untuk pengerjaannya saya harap kalian mengerjakan masing-masing karena kan ini masih online. Kalian bisa mencari jawabannya, nggak usah ke teman. Silakan aja kalau misalnya nggak jelas di PPT saya, Anda bisa cari melalui internet gitu ya dengan googling, tapi cari jawaban yang bisa dipercaya gitu ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau diomongin dulu nggak sama teman-teman? Izin bertanya, Bu. Iya. Kalau kalau tulis tangan kan mungkin mempermudah, Bu, kalau ada gambar grafik, bukan grafik ya, yang bagian XY gitu, Bu, untuk koordinat. Kira-kira nanti UTS atau UTS ya. UTS itu nanti ada nggak kayak gitu, Bu? Saya rasa sih misalnya blok diagram gitu ya. Yep. Iya, Bu, kurang lebih begitu. Itu. Gimana ya? Kan sebenarnya bisa diakalin itu. Tapi memang kalian harus difoto lagi terus diselipkan di situ kan bisa sebenarnya. Eliezer ya. Itu bisa seperti itu. Iya, Bu. Atau kalian ada teman-teman yang merasa sudah fasih menggunakan fasilitas komputer, ada di situ ada draw, kemudian bikin kotak-kotak misalnya untuk blok diagram, silakan. Tapi kalau misalnya yang lebih enak ya seperti tadi misalnya Anda sampaikan, kayaknya kalau untuk gambar-gambar lebih enak memang lebih nggak mikir gitu ya. Memang sih pakai penggaris dan kertas dan pulpen atau pensil gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa diakali juga dengan insert picture misalnya seperti itu, Eliezer. Nggak masalah asal tulisannya terbaca sama saya. Jangan gambarnya buram tulisannya. Paling itu aja sih, Eliezer. Oke, Bu, makasih jawabannya, Bu. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Jadi mungkin udah ada mulai nih kepikiran, enaknya pakai apa ya gitu ya. Karena waktu yang digunakan sebenarnya nanti hanya jam kuliah kita. Terus yang kedua, diharapkan semua teman-teman menghitung waktunya ya. Kira-kira Anda harus selesai berapa lama, terus kemudian dengan jaringan internet yang ada di masing-masing tempat Anda dapat mengirimkan jawabannya tepat waktu. Tapi sekali lagi, kalau misalnya ada gangguan jaringan, langsung hubungi saya. Jangan hubungin temennya, tapi hubungi dulu. Jangan langsung kirim jawabannya. Karena kalau misalnya menghubungi saya lewat WA, terus kalian kirim jawabannya lewat WA, tentunya saya nggak mau buka, karena WA itu terhubung dengan HP saya. Terus kemudian HP saya kalau semua orang mengirimkan file, ini aja ya untuk grup jurusan sering sekali mengirimkan nota dinas dalam bentuk file yang cukup besar. Kadang-kadang ada teman-teman yang ingin sharing foto-foto ataupun video gitu ya. Itu
kadang-kadang tanpa sengaja saya download, saya pikir penting, oh ternyata enggak. Jadi itu kadang-kadang kita lupa menghapus, jadi HP saya sudah full. Jadi buat teman-teman silakan hubungi saya dulu, nanti saya tentukan, oh ya kita coba kirim lagi deh, atau bagaimana gitu ya. Jadi bukan karena sombong nih dosennya nggak mau dikirimin lewat WA. Terus kadang-kadang saya nggak langsung buka hari itu, kebesokannya saya buka. Kalaupun saya buka ya WA-nya pakai laptop, terus kemudian tidak bisa saya download. Yang rugi siapa? Nah, kalau kayak begitu kadang-kadang tergantung dari mood saya. Kalau misalnya dengan MS Teams, itu bisa langsung ada interaksinya. Begitu saya koreksi, terus kemudian tidak bisa terbuka nih filenya. Kemudian saya sampaikan di situ, file tidak bisa dibuka. Nanti teman-teman bisa langsung melihat kan, oh iya filenya tidak bisa dibuka, bisa langsung menghubungi saya. Biasanya seperti itu. Jadi untuk nilai, misalnya kok saya nilainya nggak ada Bu gitu, kok saya nilainya kecil Bu, itu sudah ketahuan dari jawaban yang menggunakan assignment itu. Karena ada feedbacknya ya untuk teman-teman dan Anda sudah tahu nanti nilainya berapa. Kurang lebih sih seperti itu ya. Oke. Jadi mau diskusi dulu, sepakatnya pakai tulisan tangan atau diketik atau mau ditentukan aja langsung sekarang. Nggak apa-apa sih, nanti lewat grup aja ya. Baik Bu, nanti mungkin kita sampaikan nanti ya Bu, kalau udah bulat suaranya. Oke deh. Baik ya, untuk teman-teman, kalau misalnya sebagian kecil ya, minoritas ada misalnya, saya ada masalah gitu ya, bisa nanti dikomunikasikan perwakilan siapa, terus kemudian nanti bisa atau orang itu komunikasi dengan saya. Jadi kadang-kadang minoritas itu memang sih kadang-kadang harus ngalah gitu ya. Cuman kalau minoritasnya itu tidak terlalu banyak gitu ya, mungkin saya masih bisa handle. Mungkin oke dengan perlakuan yang khusus gitu ya, atau agak berbeda dari teman yang lain gitu ya. Kalau saya sih lebih memilih yang mayoritas yang lebih banyak yang sama gitu ya. Jadi tidak memudahkan saya juga untuk mengkoreksi, yang pasti begitu. Oke. Baik Bu. Iya. Oke, kalau begitu saya rasa untuk materinya saya cukupkan dulu sampai di sini untuk ujiannya. Terus kemudian untuk materi yang lainnya akan saya kirimkan dan saya bahas setelah UTS aja nantinya ya. Kalaupun harus saya kirimkan, tapi nanti kita bahasnya setelah UTS aja. Insya Allah sih kalau untuk UTS ngumpulin nilainya kan harus cepat dosennya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada masalah, jangan nunggu sekian minggu dulu terus baru ngomong, Bu saya waktu itu nggak ikut UTS karena sesuatu, misalnya seperti itu. Karena harus ada izin kadang-kadang ke jurusan dulu, kira-kira boleh nggak saya mengadakan ujian susulan untuk mahasiswa. Jadi gini, kenapa sih dosen untuk ngasih ujian susulan? Apalagi untuk teman-teman dengan kondisi khusus. Waktu itu di semester yang sebelumnya kan pernah ada gangguan jaringan komunikasi gitu ya. Tapi ibaratnya sudah confirm mahasiswa di daerah tersebut boleh dilakukan ujian susulan lewat dari masa pengumpulan nilainya, misalnya seperti itu. Akan tetapi kalau nggak ada alasannya, baru seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum UAS menghubungi, Bu saya ini belum ikut UTS, tentu untuk dosen
berat untuk memberikan ujian susulan gitu. Pasti jawabannya, kenapa kamu baru sekarang hubungin saya? Misalnya seperti itu. Kadang-kadang kan kalian bisa memberikan informasi di grup atau informasi melalui perwakilan dari teman kalian. Jadi jangan sesuatu hal yang tidak sulit dipersulit sendiri gitu. Karena kalau misalnya kalian masih tidak bisa ikut ujian terus ngubungin memberitahukan atau menginformasikannya 3 minggu kemudian, tentu dosennya keberatan. Bisa jadi Anda sounding dulu ke temennya atau ke dosennya karena apa kalian tidak bisa ikut ujian. Terus kemudian akan diberi pertimbangan untuk memberi ujian susulan. Gitu ya. Dan ingat buat teman-teman, kalaupun teman-teman jangan niat ya, ada ujiannya tidak ikut, salah satu, entah UTS, entah UAS, itu nggak ikut. Tentunya kalian, kalau misalnya nilainya kurang bagus, misalnya D gitu ya, Anda nggak boleh ikut remedial. Karena syarat untuk remedial adalah harus mengikuti ujian baik itu UTS dan UAS. Itu ya syaratnya ya. Oke, ada yang mau diomongin lagi nggak? Kalau tidak ada, mungkin nanti dari grup aja disampaikan ya. Saya akan end meeting supaya kita sama-sama keluar dari meeting ini, jadi nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan gitu ya, biar sama-sama. Sekali lagi saya harapkan teman-teman tetap menjaga prokes, karena saya tahu di lingkungan saya kondisi new normal ini sudah mulai di lingkungan saya, baik itu keluarga saya, kadang-kadang oh ya udah datang nggak perlu cuci tangan dulu, cuci kaki dulu. Kalau itu sebenarnya kan dari zaman dulu, kalau saya dari kecil ke kamar mandi dulu, cuci kaki dulu, otomatis kan cuci tangan misalnya seperti itu. Tapi kan dengan kondisi yang pandemi ini dibuat sesering mungkin orang untuk mencuci tangan. Nah ini kadang-kadang sudah mulai ditinggalkan. Nah buat teman-teman tetap lakukan yang baik ya. Itu kan kegiatan yang baik, cuci tangan. Kalau kalian dari luar, cuci tangan misalnya seperti itu. Atau misalnya habis memegang peralatan, entah kalian praktikum, habis itu mau makan, cuci tangan. Atau setelah melakukan kegiatan yang harus megang alat praktek, cuci tangan gitu ya. Karena nggak ada salahnya juga gitu ya. Lebih baik menjaga daripada mengobati, intinya begitu. Ya, buat teman-teman, terima kasih ya udah ngikuti perkuliahan.